Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk hari ini kita belajar untuk membuat bantal. Karena nanti ada tugas buat teman-teman untuk membuat isometric view. Nah, coba saya buka dulu. Saya tunjukkan isometric view itu seperti apa. Isometric view kamar. Is internetnya. Oke, udah. Nah, tugas untuk teman-teman nantinya silakan cari isometric view kamar. Yang jelas ada jendela, ada bantal, ada kasur, ada gordennya. Terkait bentuknya seperti apa silakan. Tidak saya batasi. Waktunya 1 minggu. Nah untuk sekarang saya tunjukkan cara untuk membuat bantal dulu. Sudut pandangnya kita pakai front atau tekan 1. Setelah itu delete dulu aja untuk primary cube-nya. Nah setelahnya shift A untuk menampilkan add object. Setelah itu ambil plane. Nah ini sudut pandangnya 1 nih. Pindah dulu ke 3 untuk memudahkan rotasi. Untuk merotasinya gunakan R, huruf R, lalu 90. Setelahnya enter. Terus balik ke 1, dia akan jadi, nih, sudah terrotasi. Setelah itu, tab untuk merubah jadi object mode ke bagian edit mode dengan tekan tab. Nah, jadi edit mode dengan tab. Oke, ini kita mau jadikan bantal. Setelahnya klik kanan, subdivide. Subdivide-nya bikin 20. Ya kalau mau dibuat 50 silakan. Cuma kalau nge-lag atau foreclose tanggung jawab pribadi. Oke, jadikan 20, enter. Ini jadi banyak banget nih. Setelah itu sudut pandangnya pakai top atau 7. Selanjutnya kita extrude pakai E. Ini extrude. Nah, setelah itu Ctrl R. Taruh di tengah kayak gini. Klik kiri lagi untuk fix. Nah, ini udah nih. Nah, ada tambahan satu lagi di tengah. 7. Oke, kita pindah ke front 1. Setelah itu scale pakai S di semua sumbu S, bikin lebar keluar sehingga bentuknya jadi seperti ini. Ada kerucutnya. Oke. Kalau sudah tinggal kita bentuk bantalnya. Jadi di 1 nih tekan tab atau balik ke object mode. Ini kan edit mode nih. Object mode. Terus ke bagian fisik. Ini fisik nih, bagian kanan nih. Nih fisik. Klik kiri pada fisik. Setelah itu cari clothes. Ini clothes nih. Klik kiri pada clothes. Oke. Kalau sudah ke bagian pressure, diklik 1 kali pressure. Terus setelah pressure coba ke bagian collision. Nah ini save collisionnya dicentang. Oh ya lupa, di bagian pressure ini 3. Nah ini 3 nih. Jadinya 3.000 ya, bukan 3000. Oke, setelahnya save collisionnya diklik ke bagian
fit weight, gravitinya jadikan 0. Setelah itu tinggal kita pilih bantalnya sesuai kalian dengan cara nih seperti membuat gerakan pada kelinci. Nah, oh ya, wah ada yang kurang. Setelah sudah ngatur fisik, pindah ke bagian add modifier, terus di bagian generate, ambil bagian subdivision surface. Jadi di bagian ini ya, generate ya, di generate, di bagian subdivision surface, diklik, jadikan 3 untuk level, lalu klik kanan objek untuk set smooth. Maka sekarang kita buat auto aja. Nih, nih cari bantal yang sesuai selera kalian. Ini malah jadi shurikennya Naruto nih. Sebentar, sebentar. Oke, bentar. Set smoothnya nih. Ini jadi satu bantal nih. Kayaknya set smoothnya jangan dibuat auto deh. Nah, ini udah dibagusin. Oke, tadi set semua jangan dibuat auto ya. Kita coba nih. Oke, set flat. Oke. Tinggal cari bantal sesuai teman-teman. Nah, ini sudah. Jadi ada gerakan-gerakannya sini jadi kayak bantal nih. Nah, sayangnya ketika satu bantal sudah selesai nih, tidak bisa teman-teman gerakan. Lihat, hancur kan? Hancur. Jadi caranya supaya tidak hancur, kalau memang saya teman-teman rasa ini fix, cara paling aman adalah kita save as dulu, terus kita buat bantal A. Misalnya ya, kita save bantal AS saja, sorry. Kita save, ya, di bagian penyimpanan, IMK, kan ada bantal, mana ya? Bantal AS nih. Kita kontrol C, kontrol V, terus bagian yang copy, kita buat jadi tanda asli. Alasannya, siapa tahu nanti teman-teman nih lupa settingannya kayak apa, kan ada yang asli tadi yang bisa kita pakai untuk contoh settingan ini bagian fisik. Nah, karena sudah kita copy, sekarang kita tinggal ke modifier, ini kita apply. Nah, ketika sudah apply bisa dipindah nih, dan bisa kita save. Jadi kita punya yang bisa kita edit, tapi masih ada yang asli di sini. Jadi settingannya masih ada. Selanjutnya, kita akan membuat gorden. Gordennya ada banyak cara, bagus juga. Cara pertama sama kayak awal tadi, Shift A, bagian mesh. Jangan lupa kondisinya objek mood ya. Shift A, setelah itu plane, ketiga, sudut pandang 3, right, kanan, R 90. Oke. Balik ke satu lagi, kita scale sesuai sumbu Z untuk jadi kita mau bikin kayak yang di jendela tuh gorden nih. Setelah itu kita tap untuk edit mode, lihat. Nah, di sini kita subdivide, defaultnya kita buat 14 saja. Teman-teman jangan ikutin saya 14 biar lebih mudah. Nih, ketika sudah klik sembarang tempat agar mematikan selection.
Setelah itu Shift Alt, ambil yang garis ini tanpa melepas Shift Alt ya, kita tekan terus. Nih, ini satu tidak, terus dua. Nah, seperti ini. Oke, ada yang tekan tadi, nggak sengaja. Nah, sip. Nah, setelah sudah ke 7 atau top, sudut pandang atas, ini kita tarik. Nah, jadi kayak bikin seng nih, seng. Oke. Setelahnya kalau sudah sudut pandang satu, kita tap ke objek mode lagi. Sekarang kita ambil Shift A, torus. Nah, di torus, sudut pandangnya 7. Setelah itu kita tap lagi dari edit mode ke objek. Sorry, dari objek mode ke edit mode. Ini edit mode nih. Caranya adalah Alt plus S. Setelah itu lepas dua-duanya. Nah, tinggal digerakkan sesuai yang teman-teman mau. Lingkarannya setebal ini sajalah. Nah, segini. Setelah udah, klik kiri untuk fix. Nah, kalau sudah, sudut pandangnya pindah ke satu atau front. Objek mode-nya matikan. Jadikan objek mode. Baru kalian pakai S, kecilkan sebesar cincin. Nah, segini nih. Teman-teman geser ke bawah, taruh di sini. Nih. Terlalu bawah kayaknya nih. Atasin lagi aja lah. Nah, di sini. Setelah itu, atur keyframe-nya ada di 80. Oke. Terus tekan I untuk insert keyframe. Nah, kalau I tidak muncul library keyframe, mungkin di laptop teman-teman harus pakai K. Kalau saya cukup pakai I. Klik scale. Oke. Setelah itu kembalikan lagi ke 0. Terus scale pada torus harus lebih lebar dari ini nih. Harus lebih lebar dari sengnya. Nah, kalau tidak lebih lebar nanti putus dia. Setelah itu insert keyframe scale. Dah, sampai sini. Kita lanjut ke tahap close lagi. Nih, jadiin edit mode pakai tab. Setelah itu Shift Alt, ambil yang paling atas. Nah, udah tuh, atas kan. Kalau sudah, di bagian data, nih, dua dari bawah, tambahkan plus pada vertex group, nah kan? Terus async, nih. Oke, klik satu kali. Setelahnya, matikan edit mode, pakai tab kembali ke object mode, ke bagian fisik. Nih, fisik nih. Oke. Di fisik, klik close lagi. Terus di bagian segitiga ini ada properties, klik kiri, ambil silk. Oke, maka berubah jadi 0,15, ini kan jadi 5 semua. Awalnya bukan 5 semua nih. Silk udah, pressure-nya tidak perlu. Ke bagian shapes, pin groupnya diklik, ambil group. Nah, udah itu tok. Kalau sudah ke bagian torusnya, nah torus bukan pakai close, torusnya pakai collision. Di collision pada thickness nih, jadikan dot 002 atau titik 002. Setelah itu enter. Ini ya. Setelah itu balik ke bagian seng tadi atau yang mau dijadiin gorden, diklik kiri, tambahkan modifier, add modifier, generate, ambil subdivision surface. Terus jadikan 3. Ini jadikan set smooth. Setelah sudah, tinggal spasi untuk menjalankan animasi yang sudah kita buat di awal.
Lihat. Nah, ini bisa teman-teman atur pakai spasi lagi. Bagusnya seperti apa? Suka-suka teman-teman. Nah, saya bagusnya segini nih. Nah, segini bagus. Lihat. Maka Gordon jadi. Sekarang tinggal menambahkan sedikit manisannya di bagian atas. Shift A, tambahkan torus. Habis itu ketujuh. Sama kayak awal tadi. Jadikan edit mode. Alt S. Gerakan untuk mengecilkan. Sip. Terus ke satu lagi. Tekan tab, balik ke object mode. Nah, setelah itu R90 dari front atau satu. Tinggal kita kecilin. Ternyata terlalu kecil. Nah, pindah ke 3. Oke. Oke. 3 lagi. Terlalu kecil kayaknya. Oh, nggak nyaman. Udah, edit mode lagi. ALTS bikin tebel. Oke. Tab untuk balik ke object mode. Nah, ini kan cantik nih. Oke, selanjutnya tinggal shift D untuk duplicate. Harus ini. Shift D lagi duplicate. Shift D lagi. Tinggal digeser. 3. Shift lurus. Tinggal menambahkan shift A lagi. Tambahkan silinder. Lihat nih. R90. Kecilin. Terus tarik ke atas. Masih terlalu besar, kecilin lagi. Oke. SX. Sorry, SX. Nah, SX tarik ke sumbu X. Kita lihat dari samping 3. Masih terlalu besar. Kita kecilin lagi. Mungkin segini. Masuk. 1. Nah, SX. Ctrl S. Ini tadi bantal AS kan? Kalau udah nambah Gordon yang asli kita simpan. Ctrl C, Ctrl V. Kita rubah namanya jadi Gordon. Gordon AS asli. Oke. Bantal AS ini tetap jadi yang mau kita apply. Setelah itu ke bagian ini klik dulu di bagian Gordon. Kita apply. Ini sama, kasusnya sama. Kalau kita tarik hancur. Nah kan. Jadi kita apply di modifier. Apply. Collision di bagian torus juga apply. Sehingga di sini sudah tidak ada lagi ya. Sehingga bisa kita singkirkan ke samping. Seperti ini. Oke, kita sampingkan lagi aja. Shift D, duplicate, tinggal tarik. Udah. Gordon sudah jadi siap dijual. Ini untuk Gordon. Jadi bantal sama Gordon caranya seperti ini. Kalau mau buat Gordon dengan tahap yang lain, siapa tahu ada teman-teman yang pengen main-main lagi. Siapa tahu satu Gordon lagi yang dengan cara yang lain, tapi udah sama. Tidak saya jelaskan ya. Saya jelaskannya nanti di bagian akhirnya saja. Shift A, plan, di situ 3, R, 90. Satu lagi, S, Z. Terlalu besar, Z. Udah sama. Hampir sama. Oke, caranya sama.
tab, terus klik kanan, subdivide, jadikan 14, terus klik sembarang tempat, Shift Alt, 7, satu lagi, tab, Shift A, harus caranya sama, tab, edit mute, Alt S, lepas, oke, satu, edit mode-nya matikan, saya taruh di sini. Nah, sekarang kita pinggirkannya di sini nih. Jadi ini bagian nih pusat sumbunya ini kita pindah di sini. Jadi nanti dikecilkan sebelah sininya. Caranya adalah, diperhatikan teman-teman ya. Caranya adalah tekan nih sumbu kursor nih, terus taruh di ini di sini nih pusatnya nih. Kita pindahkan pusatnya ke sini. Oke. Setelah itu klik kanan, set origin to 3D cursor, maka pusat sumbunya dari tengah akan pindah ke sini. Sehingga kita scale, nah, samping dia nanti. Oke. Jadi kita bikin kecil aja dulu. Segini aja. Terus tanda panah. Kita pindah ke sini. Oke. Kita tandain di 80 sama kayak yang tadi. Insert, scale. Setelah itu taruh di bagian 0. Scale jadi besar. Kurang pasanya. Nah kan, ini kepotong nih. Jangan sampai kepotong. Satu. Jangan sampai kepotong. Tiganya kita lurusin. Ternyata tidak tepat di tengah ya. Udah deh. Nih. Dah. Nanti teman tampilkan aja sendiri ya. Dari teman-teman aja ya. Ini udah di tengah. Baca gitu. Setelah itu insert keyframe scale. Nanti dia ketariknya ke samping. Setelah itu caranya sama kayak yang awal tadi. Cuma bedanya di bagian nih, sayangnya Shift Alt, ambil yang atas sama ambil yang samping. Nah, letter L ini yang harus kita group. Ke bagian data, tambahkan plus, group, assign. Oke. Langsung tab ke bagian object mode, ke bagian fisik sama tadi, close. Ini kan 5.000, 0,3. Kita jadikan sig 15. Setelah itu di bagian pin group shapes, ini shapes nih, shapes. Pin group ambil group. Setelah udah, ambil yang sini, terus pakai collision. Di bagian tinstone-nya, titik 002. Setelah itu di bagian nih, bagian sengnya tadi untuk sandelanya tadi, add modifier sama kayak yang awal tadi, ambil subdivision, jadikan 3, klik kanan, smooth. Sekarang kita coba play. Nah, yang ketarik cuma bagian samping. Ini tadi karena tidak pas, jadi penarikannya agak jelek. Ya. Jadi kita pakainya segini aja. Nih. Nah, ini kan jeleknya di sini nih, karena tadi tidak pas tengah, saya lupa. Tidak saya atur kembali tadi. Nah, ini dia ketarik ke belakang nih, nggak lurus. Apalah. Gara-gara ini tidak pas. Tapi saya rasa udah oke lah ya. Nih.
Oke, setelah sudah, nih agak jelek nih, bagusan yang ini. Lihat, tadi rapi pas tengah dia. Nah, bagus. Untuk yang ini tadi karena saya tidak pas tadi naruhnya. Segini saja. Oke, bagus nih. Setelah sudah, kita save. Nah, di bagian sini kita Ctrl C, Ctrl V. Kita buat namanya nih. Ctrl C, Ctrl V. Kita kasih nama Gordon 2. Nah, yang ini bisa kita apply. Tinggal kita apply. Nih, harusnya kita apply juga. Saya malas bikin, jadi ambil dari sini saja. Shift. Seleksi yang tidak kita pakai. Kita cek. Nah, masih ikut. Ini. Nah, kita ulang aja lah. Nah, Shift. Ctrl E, Ctrl Shift D. Tapi udah. Setelah sudah, 3. Rapi sekali. Kita naikin dikit. Lalu ke bawah. 3. Nah, masuk. Kalau sudah ya tinggal kita Shift D, kita tarik ke sini, pindah ke 7, tarik ke sini nih. Nah, kalian ini putar balik R180. Satu. Nih, kelihatan jelek di bagian ini kan? Dengan tidak pas naruhnya tadi. Jadi waktu ketariknya ini ke belakang, sekarang dia jadi ke depan. Padahal kalau rapi sama-sama sesuai, enak nih. Ya lah, nanti bisa teman-teman rapikan sendiri. Lihat ini ke belakang, ini malah ke depan. Karena dari awal udah nggak pas saya naruh. Nih, lihat. Dia posisinya tidak tepat di tengah, harusnya di sini. Harusnya di sini. Tapi udah terlambat. Ya udah teman-teman bisa atur lagi ya. Jelas, ini Gordon tipe kedua. Sip. Jadi untuk isometric view-nya, silakan mau pakai Gordon tipe yang manapun, suka-suka teman-teman. Jangan lupa ini bagian kursor nih. Kembalikan ke tempat semula caranya. Klik kursor, taruh di sini saja. Semoga pas tengah. Terus pindah ke bagian ini. Kita coba Shift A, Mesh, Plan. Nah, dia udah ke tengah nih. Oke, udah. Oke, cukup sekian dari saya. Nanti akan saya tambahkan satu video lagi terkait selimut. Nah, selimutnya nanti silakan dipelajari sendiri oleh teman-teman. Akan saya share melalui grup. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.